Hai GP Mania, selamat datang di channel Data Balap News, yang akan mengabarkan berita paling lengkap, serta paling panas, seputar MotoGP. Dani Pedrosa basah kuyup dengan aksi kontroversial antara Marquez dan Acosta. Perlombaan sprint menampilkan Pecco Bagnaia sebagai pemenang. Hal itulah yang dikomentari Dani Pedrosa di DAZN. Bagnaia memimpin di awal balapan untuk memimpin setiap putaran dan akhirnya memenangkan pertarungan pertama melawan Jorge Martin. Pertarungan yang mengejutkan dan tidak terduga terjadi antara Martin dan Bastianini. Mereka bertiga yang naik podium, namun hal lain yang disebutkan Dani Pedrosa juga terjadi, seperti sentuhan antara Marc Marquez dan Pedro Acosta. Bagnaia harus melakukan apa yang telah dia lakukan, memberikan tekanan, dia tidak bermain untuk yang kedua, dia sudah mengamankannya, dia harus memainkan segalanya untuk segalanya, aku Pedrosa. Saya pikir Martin dalam hal ini harus mengemudi dengan lebih hati-hati, seperti yang telah dia lakukan. Jika ada kesempatan, ambillah apa yang ada, itu akan menjadi yang pertama, kedua, ketiga, tapi ketika Bastianini menawarinya pertarungan yang sulit itu, meski dia berjuang, pada akhirnya dia berkata, "Yah, serangan yang sangat kuat, saya akan menyelesaikannya." Begitulah cara mantan pelari itu mendekati situasi tersebut. Dani membayangkan pemikiran Pecco hari ini, yang mengejutkan saya. Ya, menurut saya dia tertarik pada balapan itu dengan lebih banyak kerumitan, dengan lebih banyak tamu di grup. Tapi dia sudah tertarik pada hal itu 1 atau 2 balapan yang lalu. Sejak dia terjatuh di Misano, saya pikir dia tertarik, tapi strateginya jelas sebaliknya dan itu memberinya banyak kemenangan, tapi itu juga berarti Martin bisa mendapatkan tempat kedua, kata pemain asli Barcelona itu. Keraguan saya adalah apakah Bagnaia akan melakukan balapan seperti biasanya, yaitu berusaha sekuat tenaga dan menyingkirkan masalah, ungkap penguji KTM tersebut. Atau jika saya mencoba memperlambat balapan sedikit dan mengajak rival lain bersaing untuk mendapatkan posisi pertama. Dia dengan cepat menghilangkan keraguan, menembak dengan keras sejak awal, dan rekan setimnya Bastianini adalah satu-satunya yang mampu mengambil poin dari Martin. Jorge Martin telah melakukan segala kemungkinan untuk mencapai Pecco, tapi dia bertarung dengan Bastianini. Timnya tahun ini telah menasihatinya dengan sangat baik. Martin, saya mendukung Fonsi dari Gino, semua orang di sekitarnya telah menasihatinya dengan sangat baik dan saya pikir mereka telah merencanakannya dengan sangat baik untuk besok, tetapi yang ideal adalah dia melakukan apa yang telah dia lakukan sekarang, melakukan yang terbaik beberapa lap pertama yang bagus, temukan posisi Anda dalam balapan. Setelah intervensi kecil yang mungkin dilakukan di lap-lap pertama, balapan menjadi sangat panjang dan kemudian sangat sulit untuk kehilangan posisi, jadi ini tentang mencoba mengatur lap-lap tersebut hingga bendera kota-kota dikibarkan, kata Pedrosa. Dani memuji perjalanan kedua petarung tersebut untuk meraih gelar juara. Tidak diragukan lagi, mereka telah memberi kami ketegangan khusus sejak balapan pertama, di mana mereka berjuang untuk mendapatkan poin setiap akhir pekan. Kesalahan yang satu, kesalahan yang lain, sekarang saya memimpin, sekarang yang lain memimpin. Ini merupakan pertarungan yang terus-menerus sampai Martin mengambil sedikit keuntungan, tapi dari awal hingga balapan terakhir, kami memiliki ketegangan di tubuh kami untuk melihat siapa yang menang, tambahnya. Jorge Martin menganalisa performanya di GP Sprint Barcelona dan bersiap menghadapi balapan penentu akhir pekan ini. Jorge Martin memberikan pernyataan setelah sprint GP Solidario Barcelona, di mana ia merefleksikan kinerja dan ekspektasinya untuk balapan hari berikutnya. Pembalap Prima Pramac itu percaya diri dan fokus pada tujuannya, memastikan dirinya merasa siap menghadapi tantangan kejuaraan berikutnya. Martin mengomentari hal-hal penting dalam balapan, seperti pertarungan dengan rivalnya, keputusan strategis terkait ban, dan pendekatannya untuk balapan terakhir. Selain itu, ia menyoroti pentingnya tetap fokus dan tidak membuat kesalahan, meskipun ada tekanan yang datang saat mendekati puncak kejuaraan. Saya merasa baik, saya merasa percaya diri. Saya rasa saya telah mempersiapkan momen ini sepanjang hidup saya, jadi besok adalah prosedur yang harus dilalui dan saya akan mencoba menikmati balapan. Hari ini adalah balapan yang sedikit menegangkan. Saya memulai dengan sangat baik, saya ingin mendapatkan posisi pertama dan saya melihat diri saya memiliki kecepatan untuk maju, namun saya melihat bahwa itu akan sangat sulit. Kami telah memasuki pertarungan di mana kami kehilangan banyak waktu dan keputusan ban depan tidak tepat. Mari berharap besok bisa membuat strategi yang lebih baik. Saya mengemudi dengan normal. Saya sudah mencoba melewati Enya 2 atau 3 kali, itu pertarungan yang bagus.
Saya pikir keinginannya untuk melewati saya telah membuat saya tampil bagus dan 100% fokus. Saya pikir saya bisa mengendalikannya pada lap terakhir, tapi pada akhirnya dia melakukannya dengan sangat baik. Yang penting adalah saya telah mengambil poin yang diperlukan untuk mendapatkan lebih banyak ketenangan pikiran, tetapi tujuan saya tetap sama untuk berlari semampu saya. Tidak ada gunanya berlari ke posisi ke-9 karena Anda mungkin akan melakukan ke-10. Jadi saya akan mencoba balapan seperti biasa. Tujuan untuk podium, 5 besar. Saya pikir itu adalah tujuan yang baik untuk tetap fokus, karena itulah kuncinya, konsentrasi dan menjadikannya sebuah balapan yang lain. Setiap kali saya berlari, saya mencoba menyelesaikannya dan itulah yang akan saya lakukan besok. Tentunya dengan kepala, mengendalikan risiko. Saya tidak akan melakukan pertengkaran yang tidak perlu, itu sangat jelas. Namun pada akhirnya, jika kecepatan saya melebihi pengemudi di depan saya, tidak ada gunanya tetap di sana menunggu orang di belakang saya. Jadi itu semacam mentalitas saya. Pecco mengejutkan saya dengan ban keras tanpa mencobanya. Saya pikir itu adalah strategi bagi saya untuk bekerja keras, namun pada akhirnya mereka melakukannya. Dia adalah seseorang yang tidak suka keluar trek dengan sesuatu yang belum dia coba, jadi itu terasa sangat aneh bagi saya. Demikian pula, saya telah mencobanya untuk besok, yang memberikan sedikit peningkatan suhu, karena hari ini saya melihat bahwa kami melaju sangat dekat dengan batas dan di tikungan pertama saya membuat awal yang sangat baik. Saya melewati Alex, saya melewati Mark dan saya melewati Pecco. Apa yang terjadi adalah saya memblok sedikit dari belakang dan melebar dan itu sudah terjadi pada kami semua. Sebenarnya di garis finish saya mengalami sedikit traksi dengan ban soft sepanjang akhir pekan. Ini adalah pertama kalinya saya berkompetisi. Saya harus banyak mengubah gaya mengemudi saya dan kita lihat saja nanti. Tentunya kami harus sedikit menyesuaikan diri untuk besok. Saya tidak tahu karet balapnya akan seperti apa karena yang lunak sudah mencapai batasnya, jadi kita lihat saja opsi mana yang terbaik. Sentuhan dengan Acosta adalah sebuah langkah karir. Marc Marquez mengalami hari yang sulit dan menambahkan bahwa Montmeló bukanlah sirkuit yang baik baginya. Pembalap Cervera berjuang melawan segala rintangan hari ini di Montmeló, sebuah trek di mana ia membalap di kandang sendiri tetapi juga rumit baginya. Itu sebabnya dia menjelaskan bagaimana dia mendekati balapan dan bagaimana dia mengalaminya, dengan mempertimbangkan start yang sangat penting saat ini di MotoGP. Dengan awal yang bagus, mungkin saya akan finish di urutan ke-6. Dengan lap pertama saya finish ke-7, pada akhirnya tidak banyak yang berubah. Kami menderita. Kami mengalami kesulitan di satu putaran pada hari Sabtu, namun dalam hal kecepatan, hal ini membuat saya harus mengeluarkan biaya lebih dari biasanya dan besok kita akan lihat apakah kami dapat memperbaikinya. Sentuhan dengan Acosta, Anda tahu bahwa saya selalu jujur dan itu merupakan perpindahan karir, tapi jika ada yang bisa menghindarinya, itu adalah saya. Dia belum pernah melihatku kapanpun. Jelas sekali, saya pikir semua penyalipan sudah selesai. Memang benar di tikungan itu, ketika Anda masuk dari luar, Anda membuat puncak kurva di tengah, ketika Anda masuk dari dalam, Anda melangkah lebih jauh lalu kembali lagi. Kami sudah bertemu saat itu, tapi masalahnya benar, dia belum melihat apapun. Seperti yang terjadi pada Augusto Fernandes. Yah, hal yang sama. Pengereman pertama saya melihat dia terlambat mengerem dan ketika saya memutuskan apakah akan keluar atau masuk, Bastianini muncul dan saya tidak punya pilihan lain selain keluar. Hal itu sangat sulit karena ketika Anda tiba saya melihat rem belum berada pada suhu yang tepat untuk mengerem dengan keras. Itu sebabnya ketika Anda mengerem, Anda melihat bahwa Anda memberi lebih banyak tekanan secara tidak sadar, tetapi pada saat yang sama rem memanas dan saat itulah rem terhambat, yang tidak menjadi masalah, itu normal untuk rem karbon. Dan baiklah, untuk besok kita lihat apakah kita bisa mengerem terlambat, karena Anda harus mengerem terlambat dan secara agresif untuk membuka perangkat depan, namun pada saat yang sama mempertahankan posisi itu di dalam. Saat ini lebih pesimis. Mari kita lihat apakah besok kami bisa sedikit berkembang, tapi untuk saat ini jaraknya masih jauh. Jika hari ini balapan berlangsung 24, bukannya 12, 4 atau 5 balapan lagi akan melewati kami.